ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji Nubzatun fil Aqidah Al-Islamiyah, penjelasan mendasar rukun iman, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Puri Cinere yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pembicaraan al-imanu bir-rusul, beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian nabi, pengertian rasul, dan perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian kita juga sudah membahas hukum beriman kepada para nabi dan rasul. Dan sekarang kita melanjutkan tentang penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam.
dan Rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah akidah yang harus kita pahami dan kita yakini bahwa Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis membawakan dalil surat An-Nisa ayat 163. Qala Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah awal Rasul, karena di situ disebutkan kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, dan sekali lagi saya katakan, ini adalah sebuah akidah yang wajib kita imani. Dan kemudian penulis membawakan dalil, wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadits asy-syafa'ah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum faya'tadhir ilayhim wa yaqul itu Nuhan awwala rasulin ba'athallah, wa dzakara tamamal hadis. Dan di dalam hadis sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hadis syafaat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa manusia mendatangi Nabi Adam untuk meminta agar Nabi Adam berdoa kepada Allah agar dimulai hisab, yang disebut dengan minta syafaat, agar Nabi Adam berdoa kepada Allah agar dimulai hisab. Karena waktu itu tidak ada ketetapan bagi manusia, karena waktu itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan mengatur. Tiada seorang makhluk pun yang menjadi raja pada saat itu. Akan tetapi kemudian Nabi Adam alaihissalam meminta maaf kepada manusia bahwa bukan beliau orangnya. Lalu setelah itu beliau berkata, datangilah Nabi Nuh. Beliau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu penulis mengatakan, wa qala Allah ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu tadi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala paling pertama. Gitu ya. Itu dalil. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Rasul yang paling terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan kita baca ini, yaitu surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kita pahami ayat ini. Kenapa ayat ini mengatakan bukanlah Nabi Muhammad SAW bapak salah seorang di antara kalian? Karena ayat ini ingin menyanggah ada seorang sahabat, yaitu yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini seorang sahabat Nabi berkulit hitam, dan beliau hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selalu kemana-mana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Orang-orang mengatakan apa? Zaid bin Muhammad. Kenapa? Saking dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, yang mana Allah berfirman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak salah seorang di antara kalian. Itu maksudnya. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Maka ayat ini dalil tegas bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan jika tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, berarti juga tidak ada rasul setelah beliau lebih utama, karena kedudukan nabi di bawah kedudukan rasul. Kalau tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi rasul, begitu maksudnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, "Fahadhil ayatu nassun fi annahu la nabiyya ba'da, idh kana la nabiyya ba'da fala rasula ba'dahu bi tariqil awla wa ahra, lianna maqam ar-risalah akhassu min maqamin nubuwah." Ini ayat dalil tegas bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Dan jika tidak ada nabi setelah beliau, maka tidak ada rasul juga setelah beliau. Lebih utama. Kenapa? Karena kedudukan rasul lebih khusus daripada kedudukan nabi. Nabi banyak, rasul sedikit. Fa inna kulla rasulin nabiyyin wa la yan'akis. Karena setiap rasul adalah seorang nabi. Berarti kalau tidak ada nabi, maka rasul pun tidak ada juga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil tegas dari ayat Al-Qur'an. Kalau ditanya, adakah dalil tegas dari Nabi, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bahwa beliau adalah Rasul paling terakhir? Maka jawabannya ada. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali fin nabiyyin kamathali rajulin bana daran fa ahsanaha wa akmalaha wa taraka fiha mawdi'a labinah
lam yadha'aha faja'ala an-nas yatufuna bil bunyan wa ya'jabuna minhu wa yaquluna law tamma mawdi'u hadhihi al-labinah fa ana fil nabiyyin mawdi'u tilka al-labinah. Perumpamaan aku, kata Rasulullah SAW, di antara para nabi seperti perumpamaan seseorang membangun sebuah rumah. Rumahnya dia bangun dengan yang bagus, sempurna, tapi dia tinggalkan satu tempat yang belum terisi keramiknya atau batu batanya, belum diletakkan di situ. Lalu orang-orang melihat rumah tersebut, kemudian memuji kebagusan rumah tersebut dan mengatakan ini rumah akan lebih baik dan sempurna lagi kalau seandainya batu batanya terisi. Maka akulah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tengah para nabi batu bata yang menyempurnakan rumah tersebut. Nah, itu dia yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi paling terakhir dan Rasul paling terakhir. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabi." Sesungguhnya kerasulan dan kenabian sudah terputus, maka tidak ada rasul seorang pun dan nabi seorang pun setelahku. Kemudian rawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fasyaqqa dzalika 'alan nas. Manusia merasa berat akan hal itu karena tidak ada pembimbing lagi. Kalau setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada pembimbing lagi. Lalu bagaimana? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, walakinnan mubasysyirat. Tetapi yang ada adalah kabar-kabar baik. Maksudnya wahyu sudah terputus, nabi dan rasul sudah tidak ada, tapi ada petunjuk-petunjuk lain. Apa itu? Al-mubasysyirat. Para sahabat bertanya, apa itu mubasysyirat ya Rasulullah? Ru'ya ar-rajulil muslim wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi seorang muslim dan dia adalah bagian dari bagian kenabian. Ini bisa dijadikan sebagai petunjuk. Tapi ingat, bukan untuk menambah syariat. Petunjuk melalui mimpi bukan untuk menambah syariat dan agama Islam yang sudah sempurna. Karena Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah sempurnakan agama kalian. Maka tidak boleh menambahkan syariat melalui mimpi. Yang ada petunjuk melalui mimpi hanya penguat atas apa yang ada di dalam syariat Islam. Yang jelas berdasarkan hadis ini jelas bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nubuwata ba'di." Tidak ada kenabian setelahku. Ini jelas. Makanya kalau seandainya ada suatu kelompok yang menyatakan ada nabi sepeninggal Rasulullah SAW, ini pasti sesat, menyesatkan, pasti menyimpang. Kalau bahasanya sekarang nggak boleh ngatain sesat di dalam kajian, pasti menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Sama aja sebenarnya ya. Ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bi 6
Aku diistimewakan dari para nabi dengan 6 perkara. U'titu jawami'al kalim. Diberikan kepadaku ucapan yang pendek tetapi syarat makna, yang disebut dengan jawami'ul kalim. Itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Seperti misalkan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Itu ucapan pendek tapi syarat makna. Hampir semua bab fikih ada dalam hadis itu. Yang kedua, wa nusirtu birru'b, dan aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang ditimbulkan oleh Allah pada hati-hati musuh. 2. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku harta rampasan perang. 4. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan untukku tanah suci dan bisa dijadikan untuk tempat sholat. 4. Yang kelima, ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus kepada seluruh makhluk. Yang keenam, wa khutima bi an-nabiyyun, dan ditutup denganku seluruh nabi. Ini menunjukkan dalil yang begitu tegas, hadis sahih riwayat Muslim tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana al-'aqib alladhi laysa ba'dahu nabi." Salah satu namaku adalah Al-Aqib. Al-Aqib artinya yang setelahnya tidak ada seorang nabi pun. Kalau kita lihat aqib itu dalam tubuh kita itu adalah tumit. Setelah tumit tidak ada lagi bagian tubuh kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Setelah Nabi, setelah beliau tidak ada lagi Nabi setelahnya. Nah, ini dalil begitu banyak sudah saya sebutkan, harus menjadi akidah, dan ini tidak bisa didebatkan, tidak bisa didiskusikan. Ini harus kita yakini secara mutlak bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, "Walam takhlu ummatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddiduna." Qala Allah Ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa qala Ta'ala, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Wa qala Ta'ala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu." Kemudian penulis membawakan poin yang lain. Ya, kata beliau, Allah mengutus kepada setiap umat seorang nabi yang membawa syariat khusus untuk kaumnya, atau dengan membawa syariat sebelumnya yang telah diperbaharui. Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah sebentar. Ya. Maksudnya adalah bahwa tidak ada umat kecuali ada rasulnya. Tidak ada umat kecuali ada rasulnya. Ini juga salah satu hal akidah yang patut kita percayai. Tidak ada umat
kecuali ada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada lagi alasan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat untuk mengelak dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi alasan, karena seluruh umat ada Rasulnya. Berarti ada yang memberikan petunjuk kepada umat tersebut. Ya. Seluruh umat ada Rasulnya. Maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk mengelak bahwasanya kami tidak beriman, kami tidak beribadah karena tidak ada Rasul yang diutus kepada kami. Tidak. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menunjukkan akan hal ini yang sudah saya sampaikan tadi. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Wa kana Allah 'azizan hakima. Yang artinya kami mengutus para rasul di setiap umat sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan agar tidak ada untuk manusia di hadapan Allah alasan untuk mengelak setelah diutusnya para rasul. Nah, ini sekali lagi termasuk perkara akidah yang wajib kita percaya dalam perihal beriman kepada para rasul, bahwa setiap umat diutus seorang rasul. Dan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, gitu ya. Nah. Allah berfirman dari dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini adalah kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Berarti setiap umat ada Rasulnya. Begitu juga surat Fatir ayat 24, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini juga bahwa setiap umat ada Rasulnya, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan maksudnya adalah yang memberikan ancaman tentang siksa neraka jika melalaikan perintah dan melanggar larangan. Ini menunjukkan bahwa setiap umat ada Rasulnya. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, Quran surah Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang dengan kitab itu diputuskan oleh terjemahannya kurang tepat. Para nabi memutuskan dengan Taurat untuk orang-orang Yahudi yang masuk dalam agama Islam. Yang masuk, maksudnya yang masuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin yang harus kita pahami tentang beriman kepada para rasul, bahwa tidak ada umat kecuali ada rasulnya. Tidak ada umat kecuali ada nabinya. Dan nabinya ini baik dia dengan syariat yang baru atau dengan syariat yang sudah dari nabi sebelumnya. Yang jelas tidak ada alasan bagi manusia untuk mengelak dari pertanyaan Allah kelak dari hari kiamat.
Nah, kemudian kemudian setelah itu penulis membawakan dalil, membawakan perkataan war-rusul basyarun makhluqun laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidur rusul wa a'dhamuhum jahan 'inda Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Wa qala ta'ala qul inni la amliku lakum darran wala rashadan qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada wa talhaquhum khasa'isur rububiyyah minal marad wal maut wal hajah ila at-ta'am والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى إنما أنا بشر مثلكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. Kemudian poin selanjutnya yang dibawakan oleh penulis, para rasul adalah makhluk manusia biasa, makhluk Allah. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Karena keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW dan seluruh para rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan rububiyah. Maksudnya keistimewaan rububiyah adalah mencipta, mengatur, berkuasa, tidak ada. Dan uluhiyah, tidak ada keistimewaan uluhiyah. Maksudnya adalah tidak ada hak untuk diibadahi. Berdoa kepada para rasul tidak boleh, karena mereka makhluk manusia biasa, tidak memiliki hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ya, makanya kalau kita meminta syafaat, minta syafaat kepada Allah, bukan minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berkata ya Rasulullah syfa'ni, wahai Rasulullah berikan syafaat kepadaku. Tidak bisa sekarang kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, makhluk biasa, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para rasul dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gini, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, beliau saja manusia dan makhluk biasa, maka begitu juga apalagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang di bawah kedudukannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini. Surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, yang memerintahkan adalah Allah dan yang diperintah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku. Maksudnya adalah aku tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk diriku saja aku tidak bisa memberikan manfaat.
Dan aku tidak pula bisa menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Aku tidak kuasa menolak kemudaratan, keburukan untuk diri Nabi Muhammad SAW saat masih hidup, terluka, sakit, kena sihir, ya, tidak bisa menahan kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Kalau aku tahu akan hal gaib, aku tidak akan perang Uhud. Karena dalam peperangan Uhud aku terluka. Aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya karena sudah mengetahui apa yang akan datang. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib, maka terkena beliau keburukan, seperti luka saat berperang, dilempari batu saat berdakwah ke Taif, dan seterusnya. Dan tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Nah, ini bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Beliau manusia, beliau makhluk, tapi beliau diberi wahyu untuk memberi peringatan. Itu bedanya. Dan pembawa berita gembira, memberi kabar gembira. Siapa yang beramal saleh dapat begini, siapa yang sholat dapat begini. Itu maksudnya pembawa berita, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sisi pendalilan dari surat Al-A'raf ayat 188 bahwa para rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan, kekuasaan dan ibadah adalah Allah. Di sini Allah berfirman, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri bisa memberi manfaat atau menahan mudarat. Berarti Rasulullah SAW bukan Tuhan. Beliau adalah makhluk, manusia, tidak memiliki keistimewaan kekuasaan, tidak memiliki keistimewaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak memiliki keistimewaan ibadah kepada beliau sendiri. Taib. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam kasus ini, bahwa Rasul seluruhnya adalah manusia, makhluk biasa, tidak memiliki keistimewaan kekuasaan, tidak memiliki keistimewaan ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 21 sampai 22 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tiada kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula suatu manfaat. Katakanlah, sesungguhnya sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tidak boleh memperoleh tempat berlindung daripadanya. Maksudnya apa? Ayat ini memberitahukan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menahan bahaya untuk umatnya, tidak bisa memberi manfaat untuk umatnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindungi seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena beliau makhluk, manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tempat berlindung. Yang dijadikan tempat berlindung hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa, makhluk, tidak mempunyai keistimewaan kekuasaan. Yang maha kuasa hanya Allah, maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki kekuasaan ibadah. Yang paling berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai bingung nih. Nanti ada orang tuh bingung, ini kedudukan Rasulullah ini di mana sih gitu. Makanya ada orang mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, selamatkan orang tua saya. Nah, ini nggak benar.
Kenapa? Kenapa itu timbul? Karena masih bingung kedudukan Rasul itu di mana. Nah, kita katakan Rasulullah adalah manusia biasa, makhluk, tetapi beliau dapat wahyu. Kalau manusia biasa dan makhluk, maka tidak boleh diyakini beliau pencipta, pengatur, berkuasa. Kalau manusia biasa dan makhluk, tidak boleh beribadah kepada beliau. Hanya Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kita lanjut. Para Rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan, seperti sakit, mati. Nah, ini, ya. Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal, wafat. Tidak ada keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW belum wafat. Siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW belum meninggal, maka dia keyakinannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nanti kita akan baca dalil-dalilnya. Ya, beliau sakit, mati, wafat, kemudian butuh makan, butuh minum, dan lainnya. Dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbku, dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Menunjukkan bahwa Rasul perlu makan, perlu minum. Dan dialah, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Menunjukkan bahwa Rasul bisa sakit dan Rasul bisa sembuh dari penyakit. Kenapa? Karena dia manusia. Dan yang akan mematikanku, menunjukkan bahwa Rasul bisa mati, kemudian akan menghidupkanku kembali. Nah, dalilnya tegas ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Maksudnya dilahirkan oleh seorang perempuan, diciptakan dari tanah sebagaimana kalian, ya. Keturunan Nabi Adam sebagaimana kalian keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini. Jadi bukan diciptakan dari cahaya, kemudian bukan diciptakan dari cahaya Allah, tidak. Tapi diciptakan dari tanah sebagaimana manusia. Aku juga lupa seperti kalian. Karenanya jika aku lupa, ingatkanlah aku. Nabi Muhammad SAW lupa. Nah, ini yang bisa membuat kita memahami. Kadang imam lupa, ya, sholatnya entah menambah, entah kekurangan, lupa. Jangankan manusia biasa, imam manusia biasa, apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau lupa. Sholat zuhur 2 rakaat. Bahkan setelah itu beliau mengatakan, lam ansa walam tuksar. Enggak, aku enggak lupa. Dan bahkan aku tidak mengqasar sholat. Beliau yakin beliau sholatnya 4 rakaat zuhur. Padahal sahabat yang seluruhnya mengatakan itu 2 rakaat. Jadi kalau ada imam lupa, ya maklumi karena manusia. Ya, manusia, bahkan manusia dalam bahasa Arab adalah insanun, dari kalimat nasiya. Nasiya artinya lupa. Bahkan kalau seandainya pakai bahasa Indonesia, manusia. Manusia sesuatu yang dilupakan. Itu bahasa Arab tuh, manusia itu. Manusia. Sesuatu. Nusia yang dilupakan. Itu bahasa Arab itu. Ya. Jadi wajar kalau seandainya manusia sering lupa. Ya. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh penulis rahimahumullahu ta'ala tentang bahwa beliau, para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah
manusia. Nah, saya akan lebarkan permasalahannya ya. Kalau ada orang berkata, kenapa Allah tidak mengutus Rasul dari malaikat saja untuk menjadi Rasulnya, menjelaskan agama Allah kepada manusia? Kenapa harus Rasul? Kenapa harus Rasulnya dari manusia? Gitu ya. Dan ini adalah yang dikoreksi oleh orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada Rasul, oke, kami percaya. Tapi kenapa Rasul ini sama dengan kita? Dia makan, berjalan di pasar. Kenapa enggak malaikat aja? Nah, itu dia. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata mereka, orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia biasa, makan, kemudian berjalan di pasar, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, meskipun Rasul itu dari manusia, maka mereka tetap bisa mengemban tugas menyampaikan risalah kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya, dengan apa? Sempurna. Itu jawabannya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia, beliau tetap bisa mengemban tugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dengan sempurna. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 11. Qalat lahum rusulum in nahnu illa basharun mithlukum walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha' min 'ibadihi. Para rasul berkata kepada kaumnya, iya, kami ini manusia seperti kalian, betul. Tetapi Allah mengistimewakan di antara manusia di atas yang lainnya. Manusianya sama-sama, tapi ada rasul yang diistimewakan oleh Allah, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini permasalahan sering diungkit oleh orang-orang yang sekarang lebih memakai logika, akal daripada dalil. Bapak jangan heran, di zaman sekarang banyak kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal, logika, rasio dibandingkan tunduk patuh kepada dalil syariat. Mereka mengatakan Rasulullah SAW manusia biasa, terlalu berlebihan mengatakan manusia biasa, sehingga akhirnya menganggap bahwa beliau belum pantas untuk mengemban risalah ini, baik secara terang-terangan mengatakan seperti itu ataupun di balik retorika yang indah. Kadang-kadang memakai retorika bahasa-bahasa indah, padahal tujuannya sama, tidak mau percaya, tunduk patuh mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 94. Mereka mengatakan, "Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ba'athallahu basharan rasula qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Artinya, tidak ada yang menahan manusia untuk beriman kepada para rasul.
Kecuali karena mereka menganggap bahwa kenapa Allah memerintahkan mengutus Rasul dari manusia. Maka jawabannya, jawab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun di bumi ada malaikat berjalan hidup dengan manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Rasul dari malaikat. Tapi karena yang ada ini manusia, maka Rasulnya adalah dari manusia. Kalau di bumi itu malaikat, maka niscaya yang diutus adalah malaikat juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masih penjelasan lebih umum lagi. Konsekuensi kalau Rasul itu dari Nabi, kalau Rasul dan Nabi itu dari manusia, berarti mereka akan makan dan minum, tidur, menikah, mendapat anak, dan mendapatkan hal-hal yang didapatkan oleh manusia biasa. Itu konsekuensi yang harus kita imani. Ya, itu konsekuensi pertama. Dia ada 4 konsekuensi. Silahkan dicatat bahwa apabila Rasul itu adalah manusia, maka berarti konsekuensinya mereka makan, minum, tidur, menikah, dapat anak, dan mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia layaknya. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh tidur, mereka perlu menikah, mereka mendapatkan anak, mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia biasa. Di antaranya kita sebutkan sekarang makan dan minum ya. Lihat surat Al-Anbiya ayat 7 sampai 8. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa kanu khalidin. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali laki-laki yang kami beri wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Dan kami tidak jadikan para nabi jasad-jasad yang tidak makan makanan. Artinya para nabi manusia, karena mereka manusia, mereka makan makanan. Dan kami tidak jadikan mereka kekal abadi di dunia. Ini bantahan terhadap orang yang menganggap bahwa sampai sekarang masih ada Nabi Khadir. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini dari manusia. Berarti Nabi Khadir sudah wafat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi surat Al-Furqan ayat 20 yang menunjukkan konsekuensi karena Nabi dan Rasul dari manusia, maka konsekuensinya mereka makan, mereka minum. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pasar ngapain berarti? Dagang, usaha. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka, kalau manusia berarti mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mereka mati tidak kekal. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 34.
wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidaklah kami jadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Tidak ada yang kekal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, pasti semuanya akan mati. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, ini perkataan para ulama, jami'un nabiyyin, seluruh para nabi, wa Isa wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam abidullahi ta'ala makhlukun. Seluruh para nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-hamba Allah, makhluk. Ingat itu. Jadi mereka bukan Tuhan. Mereka tidak mencipta, mengatur, berkuasa. Maka tidak boleh orang mengatakan ya Allah, ya Rasulullah, selamatkan keluarga kami. Tidak boleh. Ya. Nasun kasairin nas, manusia seperti manusia. Mauludun min dzakarin wa untha. Mereka mempunyai anak laki-laki dan perempuan, illa Adam wa Isa, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Fa inna Adam khalaqahu Allah taala, mauludun maksudnya mereka terlahirkan dari laki-laki dan perempuan, artinya ada punya bapak, punya ibu, kecuali Nabi Adam, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Fa inna Adam khalaqahu Allah taala min turabin biyadihi, la min dzakar wala min untha. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan tangannya dari tanah, bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Wa Isa khuliqa fi batni ummih min ghairi dzakar. Sedangkan Nabi Isa diciptakan di dalam perut ibunya Maryam alaihissalam tanpa ada suaminya, tanpa ada laki-lakinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena mereka nabi dari manusia, atau karena nabi dan rasul adalah manusia, mereka makan, mereka minum, mereka kena mati, mereka menikah, mereka punya anak. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Telah kami utus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Karena mereka manusia biasa, maka mereka bergaul, berjima, menikah, berjima, mempunyai anak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka manusia, mereka bisa mati. Dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya, sesungguhnya mereka, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati, dan aku dan manusia seluruhnya mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-anbiya yajuzu alaihimul marad wal ju' wan nisyan wa nahwu dzalika bil ijma'. Para nabi terjadi pada mereka sakit, lapar, lupa dan yang semisalnya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Wala yuqalu hada tanaqqusun lahum. Nah, ini perhatikan. Dan tidak dikatakan ini adalah perendahan kedudukan mereka, tidak. Wa kadzalika yajuzu 'alaihim 'inda 'amati ahli sunnah an yusabu bis-sihr. Dan bisa juga menurut kebanyakan para ulama ahlu sunnah, para nabi terkena sihir. Bisa saja. Ya, hanya orang-orang Syiah Rafidhah yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW kena sihir. Karena mereka beranggapan kalau Nabi kena sihir berarti risalah yang mereka bawa adalah risalah yang perlu diragukan. Karena jangan-jangan itu saat kena sihir. Nah, kita katakan tidak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi
yang merupakan manusia biasa, bedanya mereka adalah diwahyukan oleh Allah, maka bisa terkena sihir sebagaimana manusia terkena sihir. Nah, ini para ikhwan. Baik, konsekuensi yang kedua, karena Nabi adalah manusia biasa, mereka pun terkena bala, musibah. Ini konsekuensi yang kedua. Mereka pun terkena bala dan musibah. Di antaranya mereka dipenjara, seperti kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 33, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai dibandingkan apa yang mereka minta dariku. Ya, mendingan masuk penjara daripada terfitnah dengan perempuan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang fitnah perempuan. Jangan main-main dengan cinta haram, kecuali kalau benar-benar ingin menikahi perempuan tersebut. Karena lelaki sealim apapun, sesoleh apapun, tidak akan pernah kuat dengan godaan perempuan. Kalau sudah berhubungan dengan perempuan, bukan hubungan hal yang disyariatkan, tetapi hal yang diharamkan, maka tidak ada obat lain antara dua: menikahinya dengan segera atau memutuskan hubungan sama sekali. Tidak ada pilihan ketiga, karena pasti mendatangkan fitnah, keburukan dan kerusakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena mereka para nabi dan para rasul adalah manusia biasa, maka mereka akan terkena bala, ujian, musibah. Contohnya Nabi Musa. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 69, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti yang menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena Nabi dan Rasul itu adalah manusia, maka mereka terkena luka saat berperang, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peperangan Uhud. Juriha wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau terluka. Kusirat rubaiyatuhu, rubaiyah itu gigi, di sini gigi depan, kemudian ada di sampingnya, itu rubaiyah namanya. Ya. Patah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hushimatil baydah ala ra'si. Kemudian kepala beliau pecah. Subhanallah. Itulah konsekuensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Beliau tertimpa ujian, bala, luka. Makanya berdasarkan hadis ini atau riwayat ini, tidak ada dalam agama Islam ilmu kebal. Kalau ada, niscaya yang paling berhak mendapatkan ilmu kebal adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensi yang ketiga, karena Nabi dan Rasul adalah manusia, maka mereka pun sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai manusia. Seperti mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan manusia, seperti bekerja,
Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, beliau pandai besi. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kul min amal yadih. Adalah Nabi Daud alaihi salam, beliau makan dari hasil usaha tangannya. Tangannya itu beliau bekerja sebagai haddad, tukang besi, pandai besi. Nabi Zakaria sebagai tukang kayu. Kana Zakaria najjaran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Adalah Nabi Zakaria seorang tukang pandai, seorang tukang kayu. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang terakhir, karena para nabi dan para rasul adalah manusia, maka mereka tidak memiliki kekhususan ibadah. Ini paling penting. Ya, ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kekhususan ibadah. Alaihimus salatu wassalam. Nah, sekarang apa saja perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh para nabi meskipun mereka manusia? Yang pertama, mereka diberikan khusus oleh Allah wahyu meskipun mereka manusia. Surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia seperti kalian, tetapi diwahyukan kepadaku. Ini kekhususan yang pertama, bahwa para nabi mempunyai kekhususan yang pertama, yaitu diberi wahyu. Kekhususan yang kedua, bahwa mata mereka tidur, tapi kalbu mereka tidak tidur. Mungkin matanya terpejam, kalbunya tidak. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi kalbuku tidak tidur. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik, inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi tidur mata-mata kami dan tidak tidur kalbu-kalbu kami. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang para nabi alaihi wassalatu wassalam mendapatkan wahyu saat kapan? Saat tidur. Ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi adalah benar adanya. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dalam mimpi. Wahyunya tidak sembarangan. Apa? Menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kekhususan yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah mereka saat mau meninggal dipilihkan oleh Allah kekal di dunia atau berpindah ke negeri akhirat. Kekal di dunia atau berpindah ke negeri akhirat. Ini seluruh nabi seperti itu, dipilihkan, berhak memilih. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira baina ad-dunya wal akhirah. Tidak ada nabi yang sakit kecuali dipilihkan antara dunia.
kekal di dunia atau pindah ke akhirat. Ini yang ke berapa? Ketiga. Yang keempat, kekhususan yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Dikuburkan di mana mereka meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Malik, kemudian Imam At-Tabarani, kemudian Imam An-Nasai, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma dufina nabiyyun qattu illa fi makanihi alladhi tuwfiya min." Tidaklah seorang nabi dikubur kecuali di tempat di mana dia wafat. Nabi Muhammad SAW wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jangan ada yang ngikutin. Wah, Nabi dikubur di kamar istri, saya dikubur juga di kamar istri. Itu kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang selanjutnya, beliau tidak mewarisi harta dan tidak diwarisi. Beliau tidak mewariskan harta dan tidak diwarisi harta beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nurath ma tarakna sadaqah." Kita tidak mewariskan harta. Yang kita tinggalkan adalah sedekah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi perselisihan antara Fatimah dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Fatimah radhiyallahu anha, beliau meminta waris dari harta yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bagaimana menjawabnya? Fatimah belum mendengar hadis tersebut. Ya, Fatimah belum mendengar hadis tersebut. Kemudian kekhususan yang keenam, para nabi hidup di kuburan-kuburan mereka dan sholat di kuburan-kuburan mereka. Sebagaimana perkataan dari Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Al-Aqidah yang merupakan riwayat dari Al-Khallal. Beliau berkata, "Innal anbiya ahya'un fi quburihim yusallun." Para nabi alaihi wassalatu wassalam hidup di kuburan-kuburan mereka dan mereka salat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, "Al-anbiya ahya'un fi quburihim." Para nabi hidup di kuburan-kuburan mereka. Wa qad yusallun kama ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salatu wassalam fi qabrihi lailatul Isra. Dan kadang para nabi salat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa salat pada malam beliau Isra dan Mi'raj. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun mereka hidup dan sholat di kuburan mereka, bolehkah kita berdoa kepadanya? Tidak. Karena mereka sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Yang ketujuh, yang terakhir, para nabi alaihi wassalatu wassalam, jasad mereka tidak dimakan oleh bumi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan ini berdasarkan juga ijma' para ulama. Jasad-jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak dimakan oleh tanah. Baik. Kalau begitu, jika ada manusia yang setelah dikubur lama, kemudian karena satu dan lain hal, padahal tidak boleh membongkar kuburan, tapi karena ada satu dan hal, kemudian ada nabi, jasadnya utuh, bagaimana menjawabnya? Maka kita katakan jawabannya begini. Para nabi alaihi wassalatu wassalam jasadnya tidak dimakan oleh tanah, itu adalah kemuliaan untuk mereka, dan itu berdasarkan dalil dari hadis serta ijma'. Paham sampai sini? Sedangkan selain nabi, jika jasadnya itu tidak dimakan oleh tanah, utuh setelah beberapa lama, maka jawabannya adalah belum tentu itu kemuliaan. Paham? Belum tentu itu apa? Kemuliaan. Satu. Yang kedua, mungkin saja setelah dikubur kembali bisa dimakan oleh tanah. Tetapi para nabi dengan dalil tegas dari hadis tadi yang saya bacakan serta ijma', maka jasad para nabi tidak dimakan tanah. Jadi maksud saya dengan penjelasan ini, jangan sampai seseorang menganggap istimewa kalau ada jasad seorang manusia selain nabi yang utuh. Kenapa? Karena tidak ada jaminan itu sebuah keistimewaan. Yang ada jaminan itu sebuah keistimewaan adalah apa? Hanya untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, selesai pembicaraan tentang hal ini. Bahkan jasadnya para syuhada pun begitu. Ya. Jawabannya sama tadi. Kalau ada jasad wali ini kadang-kadang kan, apalagi kalau ceritanya cuma konon, katanya kekal, katanya utuh. Nah itu udah kita nggak usah dijawab itu. Ini tapi kalau ada benar memang, ya seperti misalkan ada seorang kiai besar, ya, katanya meninggal di Mekah, meninggal di Mekah, kemudian katanya jasadnya utuh, tapi nggak ada fotonya ataupun buktinya gitu, kan masih katanya itu. Kalaupun benar, maka jawabannya tadi dua. Apa? Yang pertama, tidak mesti itu sebuah keistimewaan. Yang kedua, mungkin dengan beberapa waktu yang akan datang akan hancur juga. Nah, itu yang kita pahami dan kita yakini seperti itu. Nah, pokoknya sebagian orang itu yang di luar nurul sangat diterima, di luar nalar maksudnya, ya, itu sangat diterima atau sangat dijadikan heboh banget gitu. Nah, saya akan jawab pertanyaan yang sesuai dengan materi.
Yang tidak sesuai kita pending dulu. Nanti di akhir dijawabnya. Nanya tentang boykot. Rasul boykot. Apa jawabannya? Apa hubungannya? Nah, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan dipilihkan kekal di dunia atau pindah ke akhirat. Apa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum meninggal dipilihkan. Apakah ingin kekal di dunia atau meninggalkan dunia, meninggal, wafat, lalu pindah ke akhirat. Maksudnya kekal di dunia berarti tidak mati-mati. Ya, berarti tidak mati. Tetapi seluruh para nabi memilih untuk meninggal di akhirat. Ya. Bagaimana keadaan orang yang sering bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, seperti bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, atau orang yang terlalu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memujinya dan meminta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dekat kuburannya, apakah mereka wafat dalam keadaan kafir dan kekal di neraka? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, bersumpah dengan nama Rasulullah syirik asghar. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlif billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik asghar. Syirik yang dimaksud adalah syirik asghar. Dan apabila orang mati di atas syirik asghar, maka dia di bawah kehendak Allah. Bisa diampuni, bisa tidak diampuni. Tapi yang jelas tidak akan kekal di dalam neraka karena masih syirik asghar, bukan syirik akbar. Adapun meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa menghadap ke kuburan Rasulullah SAW, berdoanya kepada Rasulullah SAW, maka ini syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tetapi apakah kita hukumi dia kafir? Tar dulu, kita iqamatul hujjah dulu kepada dia. Ajari dulu Islam, ajari dulu berdoa tidak boleh kepada Nabi, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dihilangkan penahan-penahan untuk menghukuminya sebagai kekufuran. Kemudian yang paling penting, kita orang awam tidak dan bukan tugas kita menghukumi orang si fulan kafir, si fulan tertentu kafir. Kita hanya mempelajari hukum perbuatan. Perbuatan berdoa kepada Rasulullah adalah kekufuran akbar, keluar dari Islam. Adapun orangnya, maka itu bukan tugas kita. Tugasnya para ulama untuk menentukan si fulan kafir, keluar dari agama Islam atau tidak, karena ada proses di situ. Ya, wallahu a'lam. Mohon penjelasannya tentang Rasulullah SAW diutus untuk kalangan manusia dan jin. Bagaimana cara berdakwah dengan jin? Cara beliau berdakwah dengan jin, sedangkan manusia hanya izin Allah bisa melihat, sedangkan manusia hanya izin Allah bisa melihat jin. Maksudnya gimana? Kita ini apa? Kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa manusia dan jin. Dan beliau berdakwah kepada manusia dan jin. Adapun cara beliau berdakwah kepada jin, Allahu a'lam. Dan kita sebagai manusia, ketika kita bertugas berdakwah, tugas kita adalah mendakwahi manusia. Paham nggak maksud saya? Dan tidak bertugas untuk mendakwahi jin, kecuali kalau memang jinnya dia menampakkan dirinya dan ingin didakwahi, maka kita dakwahi. Ya. Itu seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Rasul diutus kepada nabi, kepada para manusia dan jin.
maka beliau berdakwah kepada manusia dan jin. Nah, kita kalau berdakwah, apakah juga berdakwah kepada para jin? Maka jawabannya iya, tetapi mendakwahi manusia lebih utama, dan mendakwahi jin, maka kita ketika ada kesempatan mendakwahi jin, seperti misalkan orang kesurupan yang dimasuki oleh jin, kita dakwahi. Ya, seperti itu saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang belajar di universitas tentang macam-macam agama? Maksudnya mungkin dia belajar tentang bermacam-macam agama. Maka jawabannya adalah, jika tujuannya adalah untuk mengetahui agama-agama lain dan tentang penyimpangan-penyimpangan agama-agama lain, maka boleh saja. Ya, wallahu a'lam. Kalau berdoa tanpa selawat apakah bisa terkabul? Jawabannya bisa saja, tetapi selawat termasuk pelancar doa. Selawat termasuk pelancar apa? Doa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika ada orang berdoa kemudian tidak bersalawat, kata Rasul SAW, ajilah hadza, orang ini terlalu cepat berdoanya. Alangkah baiknya kalau dia berdoa, ucapkan dulu memuji Allah, kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, doa akan dikabulkan sampai disebutkan salawat di dalamnya. Tidak ada jarak antara seseorang dengan doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya sampai disalawatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah yang sunnah muakkadah ditinggalkan, apakah dosa? Kalau meninggalkannya secara mutlak, maka dikhawatirkan dia berdosa. Contoh misalkan witir. Sholat witir itu sholat sunnah muakkadah. Apa sih bedanya sholat sunnah dengan sunnah muakkadah? Sunnah pengertiannya adalah ma amara bihi syari' amran ghaira jazim wa lam yastahiq tarikuhu bil azab. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras dan tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Sedangkan sunnah muakkadah adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu namanya sunnah muakkadah. Seperti sholat 12 rakaat rawatib, itu sunnah muakkadah. Apakah kalau ada orang meninggalkan sholat sunnah rawatib berdosa? Tidak, tapi kurang tepat kalau tidak pernah sholat sunnah rawatib. Paham gak maksud saya? Ya. Tidak tepat dan kurang afdal kalau dia meninggalkan sholat sunnah rawatib, tidak pernah sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam. Ini Palestina, ini janda. Pertanyaan tentang janda maksudnya. Ini hijrah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa masih hidup? Iya. Ya, Nabi Isa masih hidup berdasarkan nas dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa masih hidup. Kami angkat Nabi Isa alaihissalam dan kami jadikan seorang dari pengikutnya yang serupa dengan Nabi Isa, dan itulah yang dibunuh oleh kaum Yahudi dan itulah yang disalib oleh kaum Yahudi. Ya, wa rafa'na ilaihi. Ya, ayatnya. Apakah sholat Nabi Isa, Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa sama dengan sholatnya Rasulullah SAW? Gini, bagus pertanyaannya. Bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam
mereka ada ibadah-ibadah yang syariatnya sama. Syariatnya sama. Seperti sholat, puasa, zakat, haji bahkan. Sama. Tetapi pelaksanaan dari syariat tersebut tidak sama. Contoh kalau kita ada berdiri, qiyam, ada ruku, ada sujud dengan bentuk-bentuk yang ataupun dengan praktek-praktek perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail pun ada. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Wahai Nabi Ismail, perintahkan keluargamu, istri dan anak-anakmu bahwa hendaknya mereka sholat dan zakat, bis-salati waz zakat, dan bersabarlah atasnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka itu ibadahnya sama, pensyariatannya ada sholat, ada puasa, ada zakat, tapi praktek dari syariat tersebut tidak sama. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam. Orang Yahudi berkata, kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, Rasulullah, yaitu Rasul Allah. Wa ma qataluhu. Allah berfirman, mereka belum membunuhnya. Wa ma salabuhu. Allah berfirman, mereka belum mensalibnya. Walakin syubbiha lahu. Akan tetapi diserupakan kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi yang benar, Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 157-158. Baik, kita ambil ini pertanyaan yang selain tema. Saya seorang ayah dan suami. Saat ini saya sedang mengalami urutan-urutan ujian yang menjadikan saya berada seperti di titik terbawah dari perjalanan hijrah saya. Sudah futur, meremehkan dosa-dosa kecil, sering bermudah-mudahan, dan saya merasa sudah jauh dari sunnah dan ibadah. Saya seperti hambar sampai pun pada perkara sholat wajib. Saya mohon Ustadz dengan sangat, nasihat Ustadz, saya harus memulai dari mana? Apakah ini tanda Allah murka pada saya ya Ustadz? Karena saya pun sampai hampir mendekati zina, chat dan bermudah-mudah dengan seorang wanita yang juga sudah menikah. Tapi alhamdulillah istri tahu dan memaafkan saya lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Dan yang saya ragu, ini adalah tulisan istri untuk menasihati suaminya. Ya, paham kan? Mungkin suaminya sedang hadir. Dia ingin menasihati suaminya dengan pertanyaan. Jawabannya, kalau pertanyaannya tadi mulai dari mana? Mulailah dengan beristighfar. Beristighfar yang artinya, ya Allah, aku memohon ditutupi dosa-dosaku. Sesudah beristighfar, lanjutkan dengan taubat. Apa itu taubat? Dimulai dengan menyesali perbuatan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, memutuskan dosa yang sudah dilakukan. Harus benar-benar putus. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Itu langkah paling pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah
perbaiki sisa hidup. Ya, itu langkah yang ketiga, perbaiki sisa hidup. Memperbaiki dimulai dari mana? Yang wajib-wajib. Dari mulai sholat, puasa, mulai sholat, perbaiki sholat. Dan itu 3 langkah dasar. Yang pertama, istighfar. Beristighfarlah kepada Allah. Usahakan istighfarnya benar-benar dari relung hati yang paling dalam. Apa arti istighfar tadi? Memohon kepada Allah, ya Allah, tutupi dosa dan aibku. Dan subhanallah, yang bertanya ini tidak lebih buruk daripada kita yang tidak bertanya. Wallahi para ikhwah, kesolehan yang dilihat orang lain terhadap kita hanyalah karunia dari Allah atas penutupan Allah terhadap dosa-dosa kita. Saya ulangi, kesolehan yang dilihat orang lain terhadap kita, wah enak ya suamimu, suka ngaji, duduk di pengajian. Sebenarnya itu adalah cuma karunia Allah terhadap kita atas penutupan Allah atas dosa-dosa kita. Terutama kami yang berdakwah. Bapak Ibu mungkin melihat Ustaz fulan soleh, taat, kurang apa? Kita yang lebih tahu aib diri kita. Kesolehan yang dilihat oleh orang lain terhadap diri kita hanya proses karunia Allah. Allah menutupi aib kita. Maka beristighfarlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini rahasia mengapa Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh luar biasa ia mendapatkan kebaikan siapa saja yang didapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Yang kedua, bertobat dengan 3 tahapan tadi. Yang ketiga, perbaiki sisa hidup dimulai dari sholat. Perbaiki sisa hidup. Setelah itu Allah akan membimbing. Karena apa? As-salatu nur. Salat itu cahaya, kata Rasulullah SAW. Dia nanti akan menunjukkan kepada kita ke majelis ilmu, menunjukkan kepada kita teman yang saleh, menunjukkan kepada kita lingkungan circle yang indah, mengajak selalu kepada akhirat. Nah, terkhusus untuk istri, saya pesan, ketika Anda mendapati suami Anda seperti itu dan Anda sudah memaafkan, maka jadilah teman bagi suami untuk terlepas dari hal-hal yang buruk tadi. Teman yang paling dibutuhkan oleh suami, bukan yang mencela dia. Dia sekarang perlu kawan untuk kembali lagi. Ayo mas, bisa kok mas, bisa. Ayo mas, bisa. Meskipun mungkin pedih, sakit banget. Karena yang namanya perselingkuhan itu adalah pengkhianatan paling besar di dalam sebuah kesepakatan paling agung. Allah tidak pernah menyebutkan kata mitsaq, kesepakatan paling agung, kecuali dalam 2 poin, tauhid dan pernikahan. Itu disebutkan dalam Al-Quran.
Nah, perselingkuhan adalah pengkhianatan paling besar dalam perjanjian kesepakatan yang paling agung. Sakit perempuan dapatkan seperti itu. Cuma kalau sudah memaafkan, ini pilihannya kalau sudah memaafkan ya. Kalau ingin berpisah lain lagi jawabannya. Ini disebutkan tadi dalam pertanyaan, kalau sudah memaafkan, ya sudah. Jadilah kawan bagi suami. Mas, bisa kok mas. Ayo mas. Saya akan berada di samping. Kita tinggalkan yang telah lalu. Saya juga perbaiki diri, perbaiki penampilan di hadapan mas, memperhatikan perut mas, makanan yang dimakan, memperhatikan kebutuhan biologis syahwat suami. Kita bersama-sama akan baik lagi. Seperti itu akan jalan, insya Allah. Saya pesan banget itu untuk istri yang pernah disakiti oleh suaminya dan dia memaafkan. Berat, memang berat. Tetapi ingat ayat Al-Quran, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, Allah yuhibbul muhsinin. Orang yang jaga amarah, memaafkan kesalahan, dijamin surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perkara dunia apa sih, Bu? Ya. Suami kita juga sebentar lagi meninggal, kita juga sebentar lagi meninggal. Toh dia mau bertobat. Kecuali kalau seandainya dia mungkin tidak mau bertobat. Dia ngeyel, dia marah-marah, dia malah keras hati. Nah, itu beda hal. Tapi sekarang suami kita ingin bertobat, bahkan bertanya. Pada saat itu jadilah teman yang baik untuk suami kita. Wallahu a'lam. Saya punya teman seorang janda, Ustaz, dan akan dilamar dengan lelaki yang bukan orang sunnah. Bukan orang sunnah ini gimana? Ya maksudnya mungkin belum ngaji sunnah gitu ya. Sedangkan teman saya itu bercadar dan teman saya ini juga bermanhaj salaf. Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana cara penyampaian saya untuk teman saya untuk tidak mencari laki-laki yang tidak satu manhaj? Jawabannya adalah carikan laki yang semanhaj. Ya, carikan. Dan ini banyak nih. Di hadapan saya ini banyak nih. Carikan yang satu. Karena memang itu susah ya para ikhwan, di dalam kehidupan sehari-harinya nanti akan berbeda. Cara pandang berfikirnya beda. Ya. Kecuali kalau laki-laki tersebut mau belajar. Mungkin dia diminta dulu untuk belajar setahun, 2 tahun mengenal dakwah sunnah agar bisa kemudian menikah dengan seperti itu. Jadi cara menasihatinya, carikan laki yang sudah ngaji. Yang sudah ngaji saja kadang-kadang melakukan kezaliman terhadap istrinya. Ya. Wallahu a'lam. Sebenarnya tanah Palestina itu tanah siapa ya Ustaz? Tanah Yahudi, Israel, apa tanah Palestina? Maka jawabannya adalah yang jelas kaum muslimin yang ada di negara Palestina sekarang sedang ditindas. Tugas kita melihat kaum muslimin yang dijajah, dibantai, ingin dihabiskan etnisnya. Maka tugas kita berdoa kepada Allah. Itu yang pertama dan itu paling utama. Jangan remehkan doa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat kaum muslimin dalam kesempitan berperang. Makanya ada doa sahih, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang beriman. Dan di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan musuh, hancurkanlah musuh-musuh kaum muslimin dan menangkanlah kaum muslimin atas mereka. Di antaranya juga Allahumma al'anil yahudal kafar. Ya Allah, laknatlah kaum Yahudi, orang-orang kafir, musyrik, Zionis.
Di antara doa Rasulullah SAW juga, Allahumma qatilil kafar alladzina yasudduna an sabilik inna adzabaka bil kuffari mulhaq. Yang artinya, ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir yang menahan dari kaum muslimin dari jalanmu. Sesungguhnya siksamu atas orang-orang kafir benar-benar pasti terjadi. Termasuk doa Rasulullah SAW juga, Allahumma shtut wa ta'ataka alaihim waj'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Ya Allah, sempitkan kepada orang-orang kafir musyrik dan jadikan kekeringan atas mereka seperti kekeringan pada zaman Nabi Yunus alaihissalam selama 7 tahun. Nah, ini doa-doa yang dibaca. Kemudian yang kedua, kalau bisa bersedekah dan meyakini sedekah itu sampai amanah, maka bersedekahlah karena mereka memerlukan untuk pengobatan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Adapun mengetahui ini telah Palestina atau tidak, itu bukan sesuatu yang urgensi untuk saat sekarang ini. Dikala Isra Mi'raj terjadi pada bulan apa yang sahih? Belum ada riwayat yang pasti akan hal ini. Dia mengatakan dia bulan Rajab, tetapi ada riwayat yang lain pada bulan yang lain. Wallahu a'lam. Sebagaimana kondisi saat ini di mana ada anjuran boikot kepada perusahaan dan barang-barang pendukung Israel, sedangkan saudara saya bekerja di perusahaan pendukung tersebut, apa yang harus saya lakukan? Ini permasalahan besar. Saya banyak yang nanya, saya tidak berani jawab karena ini permasalahan umum kaum muslimin. Silahkan tanya kepada ustaz-ustaz ahli fatwa. Ya, silahkan tanya kepada ustaz-ustaz ahli fatwa. Apalagi di kita ada Majelis Ulama Indonesia, mereka sudah mengeluarkan fatwa, maka tanyakan kepada mereka lebih dalam. Tanyakan kepada mereka lebih dalam. Inilah konsekuensi dari boikot. Jadi itu boikot bukan urusan sembarangan para ikhwan. Makanya saya sering menukil fatwanya Syekh Saleh Fauzan bahwa boikot itu urusan pihak pemerintah. Paham ya? Urusan pihak pemerintah. Jika pemerintah mewajibkan, wajib untuk memboikot. Itu fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Adapun boikot pribadi, maka boleh saja dia memboikot pribadi, tapi tidak akan mendatangkan maslahat yang besar. Kemudian juga ada syarat-syaratnya boikot pribadi tersebut. Benar-benar yakin bahwa yang diboikot adalah memang perusahaan yang hasilnya membantu orang-orang kafir musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Kalau masih ragu, maka jangan sampai kita termakan isu bahwa ini mungkin bukan, mungkin hanya isu. Karena jujur saja para ikhwan, kadang-kadang isu boikot ini menjadi politik dagang. Paham gak maksud saya? Politik dagang. Perusahaan yang ini ingin menghancurkan perusahaan yang ini. Akhirnya timbullah isu politik, isu apa? Boikot. Dengan membawa nama-nama agama. Yang jelas dia kembalikan kepada pemerintah. Adapun yang masalah bekerja di perusahaan tersebut, ini sudah banyak banget yang nanya saya nggak bisa jawab. Dan saya kalau ditanya nggak bisa tidak menjawab, itu berarti nggak bisa jawab. Karena ini permasalahan umum, kita tahu kapasitas diri kita, ya, jangan bermudah-mudah. Ya, ini juga nasihat bagi kaum muslimin agar urusan-urusan umum jangan komen-komen seenaknya, nulis seenaknya, seenak perutnya. Dan subhanallah para ikhwah, saya kemarin dengar ceramah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ini mungkin nasihat untuk kita semua. Beliau sepengetahuan yang sependek pengetahuan saya, kata beliau, saya tidak pernah mendapati ada zaman waktu orang-orang begitu mudah
mencela para ulama kecuali zaman kita sekarang. Melalui komentar-komentarnya, melalui haters-hatersnya, ya, tidak pernah didapati zaman orang yang sangat lancang terhadap ahli agama, tokoh agama, para ustadz, para kiai, para ulama, lancang kepada mereka kecuali di zaman sekarang. Akibat apa? Media sosial. Dahulu kalau ada orang membantah para ulama ketahuan, oh ini fulan yang bantah, ketahuan. Dia bantah pakai tulisan. Sekarang enggak, lempar cacian makian. Enggak tahu itu akunnya siapa, akun fake atau bukan. Tidak pernah ada zaman para ulama dicaci, dimaki, dihina yang seganas seperti zaman sekarang. Maka maksud saya cerita begini, hati-hati. Debat tentang Palestina. Di sana mereka sedang merenggang nyawa. Kita masih di sini masih debat. Ente makan nasi uduk aja di sini ribut debat sana sini. Ya, sudah diam aja. Persis kata Rasulullah SAW, "Man najah." Wahai Rasulullah, apa di mana ada keselamatan? Rasulullah SAW mengatakan, "Amsik alaika lisan." Jaga lisanmu. Wal yas'aka baituk, jangan terlalu banyak bergaul. Kalau kita terjemahkan terlek hadis tersebut, hendaknya engkau diam di rumah. Di zaman sekarang nggak bisa hadis itu dipahami seperti itu, karena diam di rumah dia komentar, ya kemana-mana. Maksudnya jangan banyak bergaul. Wabki ala khati'ati, dan tangisi dosa-dosamu. Itu lebih utama untuk kita kerjakan sekarang. Terutama yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin, kejadian di Palestina. Apa yang bisa kita doa, bersedekah, itu saja. Adapun masuk ke dalam ranah dakwah, ranah debat, ya, kelompok ini, kelompok perjuangan ini, begini, sudah diam saja. Yang bisa adalah kita doakan. Ini yang bisa disampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.